Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Jumpa lagi di Kesuka Vlog. Teman-teman, di video kali ini saya membuat puding brownies karamel, lembut, moist, apalagi disajikan dalam keadaan dingin. Waduh, mewah banget teman-teman. Harus coba ya buatnya, dan bahan-bahannya nggak susah kok. Yuk tonton sampai habis videonya ya. Langkah pertama, kita buat dulu karamelnya ya. Seperti biasa, kita masukkan gula pasir. Kita ratakan seperti ini biar nanti matangnya merata ya. Kemudian kita pakai api yang sedang gitu ya. Ditunggu ya teman-teman, jangan kemana-mana ya. Terus kalau dia sudah seperti ini, jangan panik. Kita biarkan aja, tetap pantau aja besar kecilnya api ya. Kalau sudah merata seperti ini, sudah mulai meleleh ya. Kalau masih ada butirannya jangan disiram dulu ya teman-teman, dia akan mengkristal ya, tidak larut malah. Jadi kalau sudah butirannya nggak ada, baru kita masukkan air panas ya, pelan-pelan ya, hati-hati karena ini semuanya dari bahan yang panas. Kalau sudah seperti itu tadi kita matikan, kita aduk sampai gulanya larut, kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Saya pakai ukuran 20 kali 20 ya teman-teman ya, pakai loyang bulat juga boleh. Nah sekarang kita buat pudingnya ya. Pakai 2 lembar roti tawar, saya pakai kebetulan yang ada gandum nih teman-teman. Punya teman-teman di rumah apa aja dipakai ya roti tawarnya. Kemudian kita sobek-sobek aja seperti yang Mas Tukul tuh, sobek-sobek. Kemudian masukkan gula pasir, susu cair ya, jangan lupa. Kemudian juga pakai vanila dikit ya. Untuk takaran pasnya nanti teman-teman boleh cek di description box. Sejumput garam ya teman-teman biar ada rasanya. Nah ini saya pakai 3 telur utuh ukuran sedang ya teman-teman ya, ukuran sedang. Kemudian kita blender jadi satu. Sebenarnya ada cara lain juga sih. Misalnya roti tawarnya tuh di blender sendiri atau dihancurin sendiri juga boleh ya, mana aja lah. Yang jelas semuanya tercampur merata. Kemudian di sini saya masak tadi adonan pudingnya sebentar aja ya, sebentar aja, anget-anget aja gitu ya. Sebenarnya sih kalau nggak dipanasin juga nggak apa-apa ya, tapi saya memang sukanya lebih ribet teman-teman. Oke, ini kita panasin sebentar aja, hangat-hangat. Jangan sampai matang ya. Kalau matang telurnya juga bisa matang nanti dia. Setelah itu kita tuang perlahan di atas karamel tadi. Ini karamelnya sudah kita dinginkan teman-teman ya. Jadi dia sudah membeku. Tapi jangan hati kita yang membeku ya. Wah bahaya itu ya. Nah ini kita masukkan perlahan seperti ini. Dan jangan lupa dandangnya sudah dipanasin ya teman-teman. Jadi jangan lupa biar nggak nunggu lama gitu ya. Jadi ini sementara dandangnya juga sudah panas ya teman-teman. Tinggal kita masukkan, tutupan pancinya dengan kain seperti ini. Kalau teman-teman punya dandang yang bagus tuh, yang pakai kaca, pakai seal gitu nggak usah. Ini saya kukus selama 20 menit aja. Kemudian kita angkat dan dinginkan ya. Oke, sekarang kita ke tahap ketiga ya teman-teman, bikin browniesnya. Sini saya pakai susu cair yang saya hangatkan juga ya. Cukup dihangatkan. Caranya tahu hangat apa enggak gimana? Kalau selain kita ngecek pakai jari, lihat di pinggiran aja. Kalau udah mulai berbuih kecil-kecil, udah matikan aja ya. Nah sekarang kita bikin adonannya. Ini ada 3 butir telur juga ukuran sedang, kemudian gula pasir kita kocok sampai gula larut dan telurnya sedikit mengembang ya. Jadi enggak ngembang-ngembang banget gitu, kira-kira 2-3 menitan lah teman-teman ya. Pakai whisk juga boleh, mixer juga boleh, tapi ini kan enggak lama-lama, enggak apa-apa olahraga tangan gitu ya.
Oke, kalau sudah mulai berbuih banyak itu seperti ini, itu berarti sudah cukup ya. Masukkan coklat bubuk ya. Jangan lupa disaring karena biasanya seperti bubuk-bubukan begini dia lebih banyak bergerindil. Sedikit kopi tanpa ampas, teman-teman tahu ya. Kemudian 1 bungkus Milo ya. Boleh Ovaltine, boleh pakai Denkau juga boleh. Ini kemudian karena temanya coklat ya saya pakai yang coklat gitu ya. Kemudian disaring seperti ini. Nah, itu saringannya jangan dicuci dulu ya, karena masih ada bahan yang lain lagi ya. Itu tepung terigu ya, pakainya yang pro sedang aja atau serbaguna ya boleh. Ini kita saring juga ya semuanya, biar nanti waktu kita aduk itu enak ngaduknya, nggak bergerindil, jadinya juga halus dan lembut gitu ya. Nah yang terakhir jangan lupa soda kue atau baking soda, biar kuenya atau bolunya lebih mengembang ya. Oke teman-teman, kalau udah kita aduk merata ya. Sabar aja, ini diaduk merata dan memang setelah merata itu dia agak berat. Tapi jangan khawatir karena masih ada satu bahan lagi. Tadi susunya yang sudah kita hangatkan, dia sudah mulai tidak terlalu hangat. Nah ini kita masukkan, oke? Kita aduk lagi sampai rata. Teman-teman jangan bosan ya kalau saya banyak cakap. Banyak cakap. Kalau lebih banyak bicaranya ya. Paling tidak ini usaha saya supaya teman-teman nanti nggak gagal buatnya ya. Oke, setelah rata seperti ini masih ada satu bahan lagi yang paling terakhir, yaitu minyak sayur. Nah, teman-teman kalau mungkin ada yang bertanya, pakai mentega boleh nggak ya? Boleh. Pakai margarin boleh juga. Cuman hasilnya akan beda teman-teman. Kalau saya lebih suka pakai minyak sayur karena dia lebih moist nanti jadinya, lebih basah gitu ya. Pokoknya teman-teman harus coba deh di rumah. Ini simple, bahannya juga tidak susah ya didapat. Nah, ini kalau minyaknya sudah nggak ada lagi yang mengapung di atas permukaan adonan, itu berarti sudah rata. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam adonan puding tadi yang sudah kita dinginkan ya, atau sudah kita sisihkan. Kita masukkan perlahan seperti ini. Kembali dandangnya jangan lupa dipanasin lagi. Dicek airnya, kalau sudah sedikit ditambahin, dipanasin. Jadi jangan masukkan adonan dalam keadaan dandangnya nggak panas ya teman-teman. Hasilnya kurang bagus nanti. Nah kalau udah seperti ini, kita tutup pakai aluminium foil, pakai plastik wrap juga boleh ya. Takutnya tuh dia ketetesan air teman-teman, nanti hasilnya bergelembung atau nggak rata gitu ya. Ini saya kukus dengan api sedang selama 60 menit ya, selama 60 menit teman-teman. Kalau teman-teman punya dandang yang lebih cantik tuh lebih bagus nggak pakai ini, terus jangan dialas. Maksudnya jangan dialas atasnya gitu ya, di bawahnya, itu lebih cepat lagi. Oke. Nah ini dia teman-teman dari dandang. Alhamdulillah puding brownies karamel kita nih udah jadi. Sebenarnya kalau sudah diturunkan diangkat dari kukusan, uapnya dikeluarkan dulu ya teman-teman. Jadi dalam keadaan hangat boleh, tapi lebih bagus kalau kita keluarkan dari loyang itu dalam keadaan benar-benar dingin. Kenapa? Karena karamelnya kalau dia hangat itu kan dia masih cair ya teman-teman. Kalau kita sajikan di piring saji, jangan sampai bisa melebar kemana-mana gitu ya. Jadi lebih cantik setelah uapnya hilang, benar-benar sudah hangat, masukkan ke dalam kulkas sebentaran gitu ya. Ini karena saya mau cepet-cepet selesaiin videonya, jadi ini masih dalam keadaan sedikit hangat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, demi kalian semuanya. Ini kita balik setelah kita sisir tadi pinggirannya ya, kita balik, kita lihat hasilnya. Tada!
alhamdulillah karamelnya cantik di atas ya. Walaupun ini karena dia masih hangat ya teman-teman, paling enak kalau dia dimakan dingin. Nah sekarang kita mau coba nih rasanya, kelembutannya, dan kecantikannya. Waduh, lengkap ya. Lebay ya. Enggak lebay teman-teman. Ini biar semangat aja gitu ya. Nah ini kita taruh di piring saji seperti ini. Nah teman-teman boleh lihat ya, lapisannya itu benar-benar menyatu, dia nggak lepas, karamelnya juga dia terendam ke dalam puding, dan kita potong tuh lembut banget, dimakan apalagi nggak ada perlawanan sama sekali. Enggak ya, browniesnya tuh lembut, moist, basah, bisa dibayangin ya teman-teman ya, rasa coklatnya, rasa susunya tuh terasa, pudingnya tuh loh enak juga teman-teman, dipadukan dengan karamel gulanya tadi. Jadi semuanya menyatu dalam jiwa. Indonesia Jaya. Apa sih? Pokoknya enak teman-teman, harus dicoba ya. Jadi jangan sampai gagal, ikuti step by step, jangan di skip biar nggak gagal nanti bikinnya ya. Oke teman-teman, videonya sampai di sini aja. Kita jumpa lagi nanti di video-video berikutnya. Jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya yang sudah subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru saya. Dan saya semakin semangat membuat video-video untuk teman-teman semuanya. Kita berbagi, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.